Tujuan utama dalam hidup ini bukan soal cita-cita kita, tetapi soal melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Bulan Desember ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali memperhatikan, memusatkan, dan juga memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dalam 2 kali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali belajar. Yang pertama kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari Yesus Kristus adalah penggenapan perjanjian lama. Dan pada pertemuan yang akan datang saya akan melanjutkan Yesus menurut keempat Injil. Saya mengajak bagi Bapak Ibu yang belum untuk subscribe, dan bila Bapak Ibu merasa apa yang Bapak Ibu dengar berguna, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali terlebih dahulu dengan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami untuk kehidupan, untuk kekuatan tubuh dan kesehatan, untuk kemampuan melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Sekali lagi kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan bahkan berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah dia berkata-kata menyampaikan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan, Guru kebenaran kami, ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Guru dan Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari terlebih dahulu saya ajak untuk membaca dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-5, Yohanes pasal yang ke-5, ayat 39 dan ayat yang ke-40. Yohanes 5, 39 dan 40 dituliskan demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gagasan-gagasan melahirkan ideologi. Apa yang sudah pernah terjadi dalam sejarah, Hitler dengan gagasannya untuk menguasai dunia oleh satu bangsa, bangsa Jerman, sudah melahirkan ideologi nasis atau nasiisme, dan itu sudah membuat kehancuran dan malapetaka yang dahsyat bagi dunia. Kita juga sudah mengikuti Karl Marx dengan gagasannya tentang menguasai dunia oleh satu golongan, melahirkan ideologi komunis. Dan komunisme telah mengguncangkan dunia
masih sampai hari ini. Bercermin dari sejarah dunia, kita sadar betapa pentingnya manusia dan bangsa-bangsa menganut gagasan-gagasan yang benar. Betapa pentingnya kita diterangi oleh gagasan yang mulia, gagasan yang murni, gagasan yang benar. Hidup kita mau menjadi kaya atau miskin, mulia atau hina, tinggi atau rendah, diberkati atau dikutuk, tergantung dari gagasan-gagasan yang menguasai akal budi kita. Dan Alkitab adalah sumber gagasan yang luar biasa berharga. Oleh karena Alkitab berisi kebenaran, kebaikan, dan bahkan kekekalan. Apabila kita membaca hanya Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan kesimpulan seperti yang saya kutipkan dalam buku lama, Menggali Isi Alkitab, tulisan dari J. Sidlow Baxter, yang sampai hari ini masih berguna. Ketika orang membaca hanya Perjanjian Lama, mereka merasa seperti membaca buku yang belum selesai. Sidlow Baxter menggambarkan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah syariah agama, upacara korban, peranan imam besar, sepertinya berakhir tanpa penjelasan. Yang kedua, tujuan-tujuan mulia yang dijanjikan Tuhan tidak tercapai. Yang ketiga, kerinduan untuk menemukan penyelesaian atas masalah dosa, masalah kematian, bahkan akhirat tidak terjawab. Dan yang keempat, nubuat-nubuat akan datangnya seseorang yang merupakan jawaban Tuhan atas jeritan manusia di segala zaman tidak digenapi. Karena itu kita menemukan kelanjutannya. Perjanjian baru adalah kegenapan Perjanjian Lama. Sesungguhnya di antara segala kitab di dunia, Perjanjian baru adalah kitab yang paling indah dan paling mengagumkan. Baik dari segi isi maupun juga mengenai arti dan amanatnya. Gagasan-gagasan Perjanjian baru merupakan kebenaran-kebenaran yang mengandung daya, kekuatan, energi yang meluap-luap, yang dapat merubah manusia menjadi manusia yang baru, yang dapat menggoncangkan bangsa-bangsa dan bahkan membangkitkan zaman yang baru dan mewujudkan dunia yang baru. Perjanjian Lama merupakan jalan masuk ke dalam kebenaran yang menyelamatkan, ke dalam pengenalan yang sejati akan Allah, ke dalam kebahagiaan yang kekal. Perjanjian baru kalau begitu merupakan buku yang terpenting di dunia. Subjek utamanya adalah Tuhan Yesus. Objek utamanya adalah keselamatan manusia. Dan proyek utamanya adalah pemerintahan Tuhan Yesus yang definitif dalam kerajaan yang tak terbatas dan tak berakhir. Perjanjian baru menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, tetapi juga kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang secara historis dicatat di dalam kitab Injil-Injil, yang secara rohani ditafsirkan dan diterangkan di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat kiriman, dan kepenuhan karyanya akan dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Jadi, kalau kita membaca Perjanjian Lama dan dilanjutkan dengan membaca Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan seperti cerita bersambung yang menemukan sambungannya. Jikalau Perjanjian Lama kita baca bersama dengan Perjanjian Baru, pertanyaan, kesimpulan yang diungkapkan oleh Sidlow Baxter tadi menemukan jawabannya. Yang pertama,
Bagaimana dengan syariah, upacara korban, peran imam? Di dalam perjanjian baru kita menemukan jawabannya. Misalnya salah satunya, Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Upacara korban perjanjian lama sesungguhnya menggambarkan Yesus adalah sang korban. Dan dilengkapi di dalam Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28 yang menggambarkan Yesus adalah imam besar yang sudah masuk ke tempat kudus yang sesungguhnya dan membawa korban yang sempurna satu kali dan untuk selamanya. Bagaimana dengan tujuan-tujuan Allah yang mulia yang tidak tercapai di dalam perjanjian lama? Kita menemukan di dalam perjanjian baru, tujuan-tujuan ini akan digenapi. Di dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33, di dalam janji tentang masa depan bayi Yesus yang akan lahir dikatakan, ia, Yesus, akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa yang Tuhan janjikan kepada keturunan Abraham, keturunan Yakub, bahkan juga untuk semua orang percaya, akan terpenuhi di dalam kerajaan yang Yesus adalah Raja yang kekal. Kalau begitu, bagaimana dengan kerinduan-kerinduan terhadap masalah manusia, dosa, bahkan kematian, bahkan juga akhirat? Masalah-masalah itu pun menjadi apa yang menjadi tujuan Yesus datang. Karena itu sebuah undangan yang sangat menarik, simpatik. Kita temukan di dalam kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban-beban yang ada ditawarkan oleh Yesus untuk ia ambil, ia angkat. Tetapi tidak ada orang yang hidup tanpa beban. Maka Yesus melanjutkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Beban dosa diangkat, beban berat kehidupan agama yang hanya berisi upacara dan tindakan-tindakan lahiriah digantikan dengan beban untuk hidup sebagai seorang anak Allah, murid Kristus. Dan yang terakhir, bagaimana dengan nubuatan-nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama yang sepertinya sampai kitab terakhir perjanjian lama, Maleakhi, masih tetap berupa sebuah pengharapan dan janji. Di dalam perjanjian baru, salah satunya saya kutip di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 21 dikatakan, pada waktu Yesus muncul di kota dan berkhotbah pada hari ini, genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Seolah-olah Yesus sedang mengatakan nubuatan-nubuatan perjanjian lama, termasuk Yesaya 61 yang sedang ia bacakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena ia mengutus aku untuk digenapi pada waktu Yesus datang. Saat penggenapan perjanjian lama itu sudah tiba, dan itu tiba dengan hadirnya, dengan munculnya, dengan karya, dan dengan segenap hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu,
Perjanjian Lama menyuarakan Ia akan datang. Dan kitab-kitab Injil menyuarakan Ia sudah datang dalam rupa manusia. Dan selanjutnya dalam surat-surat kiriman, Ia sudah datang dalam hati manusia berupa Roh Kudus. Dan dalam kitab terakhir Perjanjian Baru, kitab Wahyu, Ia akan datang kelak dalam kemuliaan untuk memerintah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengumpulkan apa yang dinubuatkan, ditulis di dalam Perjanjian Lama, dengan apa yang terpenuhi, apa yang ada di dalam Perjanjian Baru, saya merangkum dari apa yang saya baca. Yesus di dalam Perjanjian Lama, saya bandingkan dengan Yesus dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus itu ibarat bayangan. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu ibarat terang matahari. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah contoh dan simbol. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah realitas dan substansi. Dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah nubuatan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah sejarah. Perjanjian Lama memberikan harapan, dan Perjanjian Baru fakta. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah yang dinantikan. Di dalam Perjanjian Baru, yang dialami. Dalam Perjanjian Lama, Yesus yang tersembunyi. Di dalam Perjanjian Baru, yang dinyatakan. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah yang diramalkan. Dan dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah yang digenapi. Dan di dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah yang dipersiapkan, karya keselamatan yang dipersiapkan di dalam Yesus. Dan di dalam Perjanjian Baru, karya keselamatan di dalam Yesus itu sudah terlaksana, yang dipersiapkan dan yang dilaksanakan. Jikalau rangkuman ini terlalu panjang, dan Bapak Ibu ingin memegang satu hal saja yang ringkas, peganglah bahwa Perjanjian Lama menjanjikan Yesus sebagai nubuatan, dan Perjanjian Baru berisi penggenapan. Di dalam Perjanjian Lama kita harus merangkai mosaik yang kompleks tentang diri Yesus, karena Yesus berupa nubuatan-nubuatan yang tersembunyi. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus ini menyeruak keluar dari halaman-halaman, lembar-lembar Perjanjian Baru secara nyata. G. Campbell Morgan juga mengungkapkan pendapatnya tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Morgan mengatakan di dalam Perjanjian Lama kita memiliki penjelasan tentang apa yang diperlukan manusia. Dan di dalam Perjanjian Baru kita menemukan pernyataan tentang pemenuhan ilahi atas keperluan-keperluan manusia tersebut. Ia melanjutkan, Perjanjian Lama membicarakan tentang hati manusia, sedangkan Perjanjian Baru menyingkapkan hati Allah dan cara Allah memenuhi kebutuhan manusia itu di dalam Kristus. Izinkan saya untuk menyempit dengan mengajak Bapak Ibu untuk membatasi Perjanjian Baru dalam wujud Injil-Injil. Injil adalah penggenapan Perjanjian Lama. Jikalau Perjanjian Lama memakai wujud bayangan, contoh, simbol, nubuatan untuk mengantisipasi kedatangan seseorang. Perjanjian Lama berisi janji yang konstan, terus-menerus. Seseorang akan datang. Seseorang akan datang. Maka apabila kita membuka Injil, akan tampak jelas bahwa momen yang
telah lama dinantikan itu kini telah tiba. Seorang yang dinantikan dan dinubuatkan itu telah tiba, dan ia tampil dalam segenap kemuliaannya yang mengejutkan. Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 melukiskan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kitab-kitab Injil merupakan bagian yang paling mempesona karena merupakan catatan para saksi mata dari kehidupan seorang yang luar biasa yang menjadi pusat semua bagian Alkitab lainnya. Keempat Injil adalah inti Alkitab karena merupakan fokus historis dari nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama dan sekaligus fakta yang menjadi dasar teologia Perjanjian Baru. Bukan stasiun penghabisan, tetapi titik pertemuan dari semua jalan Perjanjian Lama yang terkumpul menjadi jalan raya bebas hambatan di dalam Yesus dari Nazaret yang secara historis sudah hadir. Kita menemukan sebuah pergeseran yang sangat penting. Ciri keyahudian berganti menjadi ciri Kristen. Perjanjian dan zaman yang lama berganti menjadi perjanjian dan zaman yang baru. Tokoh Musa digantikan oleh tokoh Yesus dan Taurat digantikan dengan anugerah. Di dalam Injil kita melihat Yesus sebagaimana adanya Dia. Injil menghadapkan kita dengan fakta-fakta dirinya yang tidak selalu sama seperti yang kita pikirkan ataupun kita kehendaki. Yesus seringkali berbeda dengan kita. Dia mengejutkan, dia dahsyat. Entah berapa kali kita membaca Injil sebelumnya, kita akan menemukan Yesus terus-menerus membuat kita terkejut, menantang berbagai asumsi kita tentang dirinya. Jika Anda seorang Kristen, pengikut Kristus, Dialah segalanya bagi Anda. Segala kepenuhan karakter dan kehidupannya tersedia bagi Anda. Kita mempelajari sumber-sumber termasuk keempat Injil, bahkan seluruh Perjanjian Baru dan Alkitab sebagaimana adanya, seperti kita melihat Dia sebagaimana adanya dahulu dan juga Dia sebagaimana adanya sekarang. Jadi, kisah-kisah Injil sangat penting bagi kita. Yesus dari Nazaret bukan hanya riwayat seorang manusia, bahkan seorang guru agama atau pengkhotbah. Bahkan dia lebih daripada para pemimpin negara yang begitu menentukan pada saat periode ia berkuasa. Tetapi sesudah itu, ketika dia sudah tidak berkuasa, apalagi ketika dia sudah meninggal, riwayatnya selesai. Tetapi Yesus, sebelum kehadirannya sebagai manusia, dia sudah dinubuatkan oleh begitu banyak nabi. Berabad-abad meliputi seluruh Perjanjian Lama. Kehadirannya dinanti-nantikan. Dan ketika Perjanjian Baru tiba, ketika Yesus muncul, kita menemukan sosoknya, kedatangannya dengan kepeduliannya terhadap manusia yang menderita. Kita melihat simpati dan empatinya. Kita sekaligus melihat keagungan dan kemuliaannya. Dan kita menemukan apa yang ia tawarkan, kasih yang menyelamatkannya. Ia wafat
Tetapi riwayatnya tidak berakhir dengan kematiannya. Oleh karena ia bangkit hidup kembali, satu-satunya yang mengatasi kematian dan maut adalah Yesus. Ia kemudian naik ke surga. Apakah riwayatnya selesai? Belum. Ia masih hadir dalam bentuk Roh-Nya yang kudus, yang menyertai murid-muridnya untuk terus melanjutkan karyanya, terus melanjutkan misinya, terus menyelamatkan manusia yang bersedia menerima kabar baik, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan menjadi anak Allah, dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hidup Yesus tidak surut, hidup Yesus tidak berakhir, apalagi lenyap. Hidup dan karyanya tetap selamanya, kerajaannya kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemaparan bahwa Yesus telah penggenapan dari perjanjian lama, saya mengajak Bapak Ibu untuk menginsiapi betapa berharganya Yesus yang kita jadikan sebagai Tuhan dan Tuan kita. Tetapi apakah kita menyadari betapa berharganya Yesus? Bahwa seluruh nabi-nabi sesungguhnya melayani Dia. Betapa berharganya Yesus. Apakah itu menjadi pertimbangan? Apakah itu menjadi komitmen? Apakah itu menjadi hal yang paling kita utamakan di dalam kehidupan kita? Kita sesungguhnya perlu menyadari dengan sungguh-sungguh betapa berharganya panggilan dan kebersamaan yang Ia tawarkan kepada kita. Kalau kita sepenuh-penuhnya menginsiapi, walaupun kita tidak akan bisa, siapa Dia sesungguhnya. Betapa berharganya panggilannya, ikutlah aku. Betapa berharganya undangannya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Izinkan saya mengutipkan sebuah bagian dari surat 1 Petrus untuk menunjukkan kebenaran ini. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Siapa Yesus? Seberapa berharganya Yesus? Perjanjian lama, para nabi melayani Yesus, menubuatkan kehadirannya.
dan perjanjian baru menunjukkan penggenapannya, kebesaran Yesus, kemuliaan Yesus, bukan hanya karena Ia pada dirinya adalah Allah yang mulia, tetapi oleh karena Dia bersedia untuk hadir sebagai manusia, untuk orang-orang yang berdosa, untuk manusia yang menderita. Dan Ia sudah berbuat untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk mengubahkan masa depan kekal kita. Karena dengan menjadi manusia, Ia kemudian mati menggantikan kita dan memberikan penebusan, keselamatan, hidup baru, dan status sebagai anak-anak Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Kristus? Mari kita membuktikannya melalui kehidupan kita. Hidup bukan soal kita, tetapi hidup adalah soal Kristus. Tujuan utama dalam hidup ini bukan soal cita-cita kita, tetapi soal melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang berharga dalam kehidupan ini bukan rumah, bukan mobil, bukan emas lantaan, bukan deposito, bukan nama besar kita, bukan berapa banyak properti yang kita miliki. Karena semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi kekekalan akan kita dapatkan dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Dan kebesaran adalah ketika kita melayani Kristus. Kiranya hal ini menjadi pertimbangan dan menjadi pergumulan yang utama di dalam kehidupan kita, supaya tidak pada saatnya kelak kita menyesal dan penyesalan itu sia-sia oleh karena sudah tidak mungkin lagi diubahkan. Kiranya Tuhan menjadi junjungan yang kita tinggikan, kita muliakan, kita layani, bahkan bila mana perlu, mengambil kenyamanan kita, membawa penderitaan bagi kita, dan bahkan mengorbankan nyawa kita. Dia layak untuk semuanya itu, karena Dia membeli kita dengan darah dan nyawanya. Kiranya Roh Kudus menunjukkan apa yang harus kita lakukan lebih jauh lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.